Kalian bayangkan suasana ini. Di saat jalan-jalanan di Indonesia dipenuhi aksi solidaritas, di saat doa-doa untuk Gaza menggema dari masjid, gereja, vihara, pura, di saat bantuan kemanusiaan terus dikirim, dan ketika posisi diplomasi Indonesia begitu jelas, yaitu menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Tapi tiba-tiba muncul satu kabar, sunyi di awal, lalu meledak. Bukan soal politik dalam negeri, bukan soal pemilu, bukan juga soal ekonomi. Tapi soal satu nama yang belum diketahui, satu identitas yang belum terungkap. Namun, satu kata yang tercatat dalam dokumen militer Israel, yakni Indonesia. Dan sejak saat itu, media sosial langsung panas. Isu ini pertama kali tentu saja mencuat dari sosial media. Sebuah tangkapan layar beredar. Dokumen berbahasa Ibrani. Jelas tidak semua orang langsung paham isinya. Namun ketika diterjemahkan, tercantum data ribuan personel militer Israel yang memiliki kewarganegaraan tambahan selain Israel. Dan di antara puluhan ribu entry tersebut ada satu yang tertulis, Indonesia. Wah, heboh dong langsungan. Yap, tidak butuh waktu lama, narasi pun langsung berkembang. Ada yang menyebarkan ulang, lalu muncul seruan minta tolong ke Kemenlu buat menelusuri dan mencabut kewarganegaraannya. Yap, data itu sendiri disebut berasal dari pemerintahan Freedom of Information oleh LSM Israel, Hatslaka, yang kemudian dianalisis oleh media investigasi Inggris, The Classified UK. Nah, dalam hal ini, ada salah satu unggahan di X yang ramai dibagikan. Kemudian ada juga ini. Yap, dari dokumen-dokumen tersebut tercatat sekitar 50.632 tentara Israel Defense Force atau IDF memiliki kewarganegaraan asing atau ganda. Yang mana, ini bukan berarti mereka tentara bayaran asing murni. Mayoritas adalah warga Israel yang juga memegang paspor negara lain. Terus ketika diurai, hasilnya gini. Amerika Serikat ada 12.135, Prancis 6.127, Rusia kurang lebih 5.067, Jerman kurang lebih 3.901, Ukraina kurang lebih 3.210, Inggris 1.186. Dan di bagian bawah ada Indonesia yang berjumlah satu orang. Yap, satu, hanya satu. Tapi angka kecil itu cukup membuat publik Indonesia bergolak, kan gitu. Yap, yang jadi pertanyaan, kenapa angka satu itu bisa jadi besar, kan gitu? Ya, bisa dibilang Indonesia itu beda. Di sini tuh nggak menganut kewarganegaraan ganda secara bebas. Alias ya, Indonesia itu menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Yang mana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden, mengangkat sumpah setia kepada negara asing. Artinya, jika benar ada WNI yang bergabung menjadi prajurit militer negara lain tanpa izin, mereka secara hukum status kewarganegaraannya bisa gugur otomatis tanpa perlu drama panjang. Namun tetap pemerintah wajib memverifikasi dulu, karena sampai narasi ini dibuat, belum ada nama yang diumumkan, belum ada alamat, serta belum ada identitas terbuka. Praktis hanya tertulis Indonesia satu orang, dah gitu aja. Dan disinilah muncul banyak kemungkinan. Yap, karena identitas belum jelas, seperti biasa publik mulai berspekulasi. Apakah dia seorang diaspora yang sudah lama tinggal di luar negeri? Apakah dia keturunan campuran yang memiliki akses kewarganegaraan Israel? Atau memang seseorang yang secara ideologis memilih bergabung? Motifnya bisa beragam. Ideologi, ekonomi, balas dendam pribadi, pencarian identitas, atau bahkan janji fasilitas hidup dan kewarganegaraan. Beberapa komentar bahkan menyebut ada tawaran rekrutmen melalui jaringan personal. Ada juga yang mengaku pernah ditawari link pendaftaran militer. Ini belum tentu valid, tapi menunjukkan bahwa rekrutmen global bukan hal mustahil. Dan di sisi lain, IDF memang memiliki banyak prajurit dengan latar belakang diaspora global.
Bagi mereka, satu orang dari Indonesia mungkin hanya angka statistik. Tapi bagi Indonesia, yuk jelas itu menyentuh harga diri nasional, kan gitu. Lebih lanjut, setelah isu ini viral, media-media nasional mulai mengangkatnya. Dan seperti biasa, jari jemari netizen pun mengikuti. Seperti yang terjadi di kolom komentar Instagram Narasi Newsroom. Di situ juga, wah udah ramai. Mayoritas komentar bernada keras. Ada yang menuntut pencabutan kewarganegaraan, ada yang menyebut pengkhianatan, ada yang meminta tindakan hukum tegas. Karena balik lagi bagi banyak rakyat Indonesia, apa yang terjadi di Gaza bukan sekedar konflik biasa, itu dianggap tragedi kemanusiaan. Dan jika benar ada WNI yang bergabung dalam struktur militer tersebut, publik menganggap itu bertentangan dengan sikap konstitusi Indonesia, kan gitu. Sementara itu Kementerian Luar Negeri menyatakan akan melakukan verifikasi, yang mana itu adalah prosedur resmi. Namun di tengah kemarahan publik, muncul narasi yang lebih keras, bahwa ini bukan sekedar soal pencabutan KTP, bukan sekedar kehilangan paspor. Ada yang menyuarakan harus ada konsekuensi pidana, harus ada sanksi berat, karena ini menyangkut loyalitas negara. Dan dalam konteks kepemimpinan nasional, sikap tegas terhadap pengkhianatan memang selalu menjadi pesan kuat. Nah, narasi pun berkembang lagi. Bagaimana jika TNI dikerahkan untuk melacak identitas? Bagaimana jika negara memastikan bahwa setiap pelanggaran sumpah setia tidak dibiarkan begitu saja? Sekali lagi, itu masih narasi publik, bukan kebijakan resmi. Tapi di sini tekanan opini publik benar-benar nyata. Yap, di tengah isu ini, muncul pula pembahasan soal pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza. Namun ada yang perlu diluruskan, jika ada pengiriman, itu dalam kerangka misi kemanusiaan. Non-combat, di bawah prinsip hukum internasional. Tidak menyerang, tidak berpihak, hanya perlindungan dan stabilitas.